Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok kami sendiri ada Anissa Mayasari, Hildayati, Lisa Maulidia, Nurliani, dan juga Tiana Farida. Apakah kalian mengetahui bahwa setiap individu memiliki keberagaman karakter, latar belakang, minat, bakat, keterampilan, maupun gaya belajar? Keberagaman yang terjadi mempengaruhi kebutuhan belajar setiap individu, sehingga perlu disesuaikan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yuk kita simak sama-sama. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Nah, teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligence. Yang ketiga, teori Zone of Proximal Development atau ZPD, dan juga teori Learning Modalities. Nah, pertama kita akan mengetahui apa itu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan teori yang menjelaskan perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, teori sistem ekologi sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan juga kronosistem. Yang kedua, teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence menjelaskan bahwa kecerdasan majemuk yang memuat kemampuan seseorang dalam memecahkan persoalannya nyata dalam berbagai macam situasi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya, ia memiliki kecerdasan dalam bidang musik, kinestetik jasmani, ada juga pada verbal linguistik, logis matematis, kemudian ia suka spesialis visual, kemudian interpersonal, naturalis, dan juga intrapersonal. Nah, teori ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD. Jadi, Zone of Proximal Development itu adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugasnya secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas dengan bantuan orang dewasa. Nah, ini adalah teori yang terakhir, yaitu teori learning modalities. Jadi, teori learning modalities ini biasa disebut juga sebagai gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik terbagi menjadi 3. Yang pertama, auditory. Auditory ketika peserta didik menyukai pembelajaran dengan mendengarkan. Sedangkan visual, dia menyukai pembelajaran ketika ia melihat langsung objek yang akan dipelajari. Sedangkan kinestetik ketika peserta didik lebih suka ketika ia mempelajari sesuatu dengan secara langsung mempraktekkan pembelajaran yang ia lakukan. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh keberagaman di kelas. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Yang ketiga, Zone of Proximal Development. Yang keempat, Learning Modalities Visual. Dan juga yang terakhir, Learning Modalities Auditory. Berikut ini merupakan contoh dari keberagaman peserta didik yang ada di kelas. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Apa sih kira-kira kecerdasan verbal linguistik itu? Jadi, kecerdasan ini ketika peserta didik senang mempelajari kata-kata baru, memiliki pemahaman dan daya ingat yang kuat dari apa yang dibaca dan bahasa yang mereka dengar, serta mampu mengekspresikan diri dengan baik melalui kata-kata. Kemudian, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ketika karakter peserta didik yang tidak aktif dalam bidang akademik, namun justru ia aktif dalam berbagai organisasi maupun ekstrakurikuler, sehingga ia memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim, mengemukakan pendapat, memiliki banyak teman atau relasi, dan juga mampu membangun relasi yang baik dengan orang lain.
Sedangkan zone of proximal development ketika peserta didik mengerjakan tugas sekolah dibantu oleh orang dewasa, karena menurutnya agar jawabannya disampaikan itu maksimal. Selanjutnya, contoh keberagaman di kelas itu ada learning modalities visual dan learning modalities auditory. Learning modalities visual itu ketika peserta didik dengan gaya belajar visual, tidak cukup hanya dengan mendengarkan sebuah penjelasan dari guru, namun mereka harus melihat contoh agar dapat memahami sebuah informasi atau materi yang disampaikan. Misalnya melalui gambar, bacaan, peta konsep, grafik, dan juga lain sebagainya. Sedangkan learning modalities auditory ketika peserta didik akan lebih cepat memahami materi dibandingkan peserta didik dengan gaya visual. Nah, peserta didik ini lebih senang belajar sambil mendengarkan radio musik dan juga lain sebagainya. Semoga dengan video pembelajaran dari kami ini dapat memberikan manfaat kepada kalian dalam mengetahui lebih banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.